Halo anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita masih mempelajari tematik tema 5 pengalamanku dengan subtema yang kedua, pengalamanku di sekolah dengan materi PPKN, penerapan sila Pancasila di sekolah. Bukalah buku tematik tema 5-mu dan dengarkan penjelasan dari ibu guru ya nak. Oke? Kita mendapat pengalaman baru setiap hari. Pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami. Beberapa pengalaman kita tersebut ada yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Nah jadi anak-anak ibu, pengalaman yang kita alami tersebut ada juga yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Nah, pada semester 1 yang lalu juga kita sudah mempelajari tentang Pancasila dan penerapannya serta bunyi dan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali mengenai pengertian dari Pancasila, yang dimana Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 aturan. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat dengan lambang dan bunyi dari Pancasila? Nah, tentunya anak-anak ibu harus tetap ingat ya, jangan sampai lupa. Karena Pancasila ini merupakan dasar dari negara kita yaitu Indonesia. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila atau mengulang kembali tentang bunyi dan lambang dari Pancasila. Nah, bunyi Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana simbol dari sila pertama yaitu bintang. Bunyi sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana simbol dari sila kedua yaitu rantai emas. Bunyi sila ketiga, persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol dari sila keempat yaitu kepala banteng. Nah, sedangkan bunyi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nah, jadi anak-anak ibu, kamu juga harus tetap mengingat dan menghafal bunyi serta simbol dari Pancasila. Oke? Kita lanjutkan lagi anak-anak ibu. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan juga dapat dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, jadi contoh kaligrafi itu seperti ini anak-anak ibu. Nah, kaligrafi ini merupakan tulisan Arab dalam agama Islam. Nah, seperti inilah contoh dari kaligrafi ya, Nak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, sila pertama yaitu simbolnya bintang, yang dimana bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kita akan mempelajari contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah adalah yang pertama, mendoakan teman yang sakit. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, jadi ketiga contoh tersebut merupakan penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, berilah tanda centang. Nah, di sini kita disuruh untuk memberikan tanda centang terhadap gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak ibu, coba kamu perhatikan gambar tersebut. Gambar ini juga ada pada bukumu. Nah, coba kamu perhatikan. Dari gambar tersebut yang manakah yang merupakan atau yang menunjukkan sila pertama Pancasila? Coba kamu lihat. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, gambar yang pertama itu adalah berdoa sebelum belajar. Ya, ini juga sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Sedangkan gambar yang kedua itu tidak menunjukkan penerapan sila pertama Pancasila ya, Nak. Nah, sedangkan gambar yang ketiga memberikan kesempatan atau menghargai teman kita yang beribadah
Ini juga merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Nah, gambar yang keempat, mendengarkan ceramah dari Ustadz. Nah, ini juga merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga ada 4 gambar. Nah, gambar yang kelima ini juga merupakan contoh penerapan sila pertama karena melaksanakan ibadah di pura. Ini termasuk ke dalam penerapan sila pertama Pancasila. Yang keenam, mengikuti lomba baca kitab suci. Ya, ini juga anak-anak ibu termasuk ke dalam penerapan sila pertama Pancasila. Gambar yang ketujuh juga, dengan berteman dengan orang lain tanpa membedakan dari agamanya atau dari sukunya. Ini juga merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Sedangkan gambar yang terakhir itu tidak merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah contoh-contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, yang dimana simbol dari sila kedua yaitu rantai emas yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi anak-anak ibu, kita juga kalau dalam berteman atau di dalam kelompok juga kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi kita itu harus bergaul dengan teman yang berjenis kelamin laki-laki dan juga teman yang berjenis kelamin perempuan. Nah, itulah sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Nah, contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, menolong teman yang jatuh. Yang kedua, tidak semena-mena atau senonoh terhadap orang lain. Dan yang ketiga, menghormati dan bersikap adil. Nah, jadi ketiga contoh ini merupakan penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Berilah tanda centang pada gambar tersebut yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Nah, ayo anak-anak ibu, terlebih dahulu kamu amati gambar tersebut. Yang manakah yang merupakan atau yang menunjukkan sila kedua Pancasila? Coba kamu lihat gambar yang pertama. Apakah itu termasuk sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila? Ya, ini merupakan penerapan sila kedua Pancasila di sekolah karena mereka saling bekerja sama atau saling bergotong royong untuk membersihkan halaman sekolah. Sedangkan gambar yang kedua itu tidak menunjukkan penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Gambar yang ketiga juga seperti itu ya, Nak, tidak menunjukkan sikap penerapan sila kedua Pancasila. Sedangkan gambar yang keempat ini juga merupakan penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah contoh-contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, di sini juga contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, yang dimana lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin yang bunyinya juga Persatuan Indonesia. Jadi contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah, yang pertama, hidup rukun dengan teman. Yang kedua, tidak bertengkar dengan teman. Dan yang ketiga, melaksanakan piket bersama. Nah, jadi inilah contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, di sini juga kita disuruh untuk memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan penerapan sila ketiga di sekolah. Ayo, coba kita perhatikan dan kita jawab secara bersama-sama ya, Nak. Coba kamu lihat gambar yang pertama. Berteman atau bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agamanya. Apakah ini merupakan contoh penerapan sila ketiga di sekolah? Ya, ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Gambar yang kedua, saling bekerja sama atau saling membantu. Ya, ini juga merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Gambar yang ketiga yaitu memakai atau mencintai produk dalam negeri. Nah, ini juga merupakan
penerapan sila ketiga Pancasila karena mencintai produk dalam negeri atau produk-produk buatan Indonesia. Jadi ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, gambar yang keempat, melaksanakan upacara dengan hikmat atau dengan tertib di sekolah. Nah, ini juga merupakan penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah ya, Nak. Nah, sedangkan gambar yang kelima, ini tidak merupakan penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Kenapa? Karena tidak mencintai produk dalam negeri atau memakai barang luar negeri. Dan gambar yang terakhir juga mencoret-coret dinding tidak termasuk ke dalam penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, jadi itulah anak-anak Ibu contoh-contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, di sini juga kita disuruh untuk menarik garis pada sila yang sesuai dengan sikap-sikap berikut ini. Nah, yang pertama, di sini ada Rio belum mahir dalam bermain kelereng. Ferdi dan Rino mengajarkan Rio cara bermain kelereng. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, contoh tersebut merupakan pengamalan sila yang keberapa anak-anak Ibu? Sila yang pertama atau sila yang kedua? Ya, nah, jadi contoh tersebut merupakan contoh pengamalan dari sila kedua. Karena anak-anak Ibu, dalam sila kedua Pancasila itu menunjukkan sikap kemanusiaan atau sikap sosial kita terhadap sesama kita. Nah, jadi dengan kita membantu orang lain atau menolong orang lain, itu sudah termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, yang selanjutnya yaitu Beni tidak sengaja menjatuhkan vas bunga milik ibu. Beni berkata jujur dan meminta maaf kepada ibu. Nah, dari contoh tersebut itu merupakan contoh pengamalan sila keberapa anak-anak Ibu? Sila kedua atau sila ketiga? Ya, dari contoh tersebut ini merupakan contoh dari sikap pengamalan atau penerapan dari sila kedua. Dengan kita juga berkata jujur dan meminta maaf kepada orang lain atau mengakui kesalahan kita terhadap orang lain, itu juga sudah termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di sini juga ada lagi anak-anak Ibu. Yang ketiga, Linda, Intan, dan Ayu mengunjungi Fitri saat ia merayakan Lebaran. Nah, dari contoh tersebut itu merupakan contoh pengamalan atau contoh penerapan sila keberapa anak-anak Ibu? Sila pertama, kedua, atau ketiga? Ya, ini merupakan contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, yang keempat, Beni memuji masakan khas dari daerah asal Agung. Beni juga menyukai makanan itu. Nah, dari contoh tersebut itu termasuk ke dalam penerapan sila keberapa anak-anak Ibu? Sila pertama, kedua, atau ketiga? Ya, dari contoh tersebut ini merupakan contoh penerapan dari sila ketiga. Dari sila ketiga. Nah, yang terakhir, Ayu belum mahir dalam bermain angklung. Fitri mengajarkan Ayu cara bermain angklung. Nah, dari contoh tersebut merupakan penerapan sila keberapa anak-anak Ibu? Ya, dari contoh tersebut itu merupakan contoh penerapan dari sila kedua. Nah, untuk tugasmu di rumah anak-anak Ibu ada 3. Buatlah tugasmu ini atau tulislah tugasmu ini di buku latihan tematikmu. Tulislah dengan rapi dan bersih anak, dan tentunya harus tulisan tegak bersambung. Oke? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat dimengerti dan dipahami. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, boleh ditanyakan secara pribadi kepada Ibu Guru ya Nak. Oke? Kamu juga harus selalu mengulang-ulang kembali dan membaca-baca kembali bukumu di rumah supaya kamu tidak lupa akan pembelajaran yang sudah kita pelajari atau pembelajaran kita yang berlangsung sekarang ini. Oke anak-anak Ibu, tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Dadah.